My channel T10 TV. Gue bersama dengan Akmal Marhali, koordinator SOS Save Our Soccer. Mal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pakai begini bajunya pas banget. Mal, kita ngomongin Liga 1. Ini udah masuki pekan ketiga, Mal. Ya. Bagaimana prediksi Akmal Marhali untuk Liga 1 Indonesia 2020? Ya, saya konsisten bahwa tahun ini calon juaranya itu ada 5 minimal. 5. Tapi kalau dikecilkan lagi menjadi 2. 5 itu siapa aja? 5 ada pertama Persija Jakarta, Persija Jakarta, kedua Persib Bandung, Persib Bandung, ketiga Madura United, masuk ya? iya, Madura United, keempat Bayangkara FC, Bayangkara FC, ya. Oke. Kelima walaupun potensinya agak berat Bali United sebagai juara bertahan, PSM Persipura nggak masuk? agak berat. Oke. Terus dari 5 itu dulu bilang mengerucut 2. 2 Siapa mengerucut 2? Persija Persib. Wih, Persija Persib versi Akmal Marhali, guys. Ya. Alasannya kenapa, Mal? Yang pertama secara teknis ya. Persebaya nggak masuk nih? Persebaya agak berat juga menurut saya. Jadi Oke. kalau mau bicara siapa yang potensi juara, 18 tim juga mau juara. Gitu. Oh, Tapi semuanya kan pengen semuanya juara. harus ada hitung-hitungannya. Gitu, Oke. kan. Apakah bisa benar-benar mewujudkan juara atau tidak? Gitu, kan. Yeah. Ada faktor teknis satu, Oke. ada faktor non teknis yang juga harus diperhitungkan. Misal kenapa Persebaya ada potensi untuk Yeah. berburu gelar juara ada, Oke. sama dengan PSM. Sama dengan Bali United juara bertahan. Ya. Cuma permasalahannya apakah mereka mampu untuk membagi konsentrasi di kompetisi. Oke. Karena mereka akan tampil di event internasional juga. Gitu. Oh, Misalnya, AFC Cup. ya PSM sama Bali United saat ini main di AFC Cup, gitu kan. Kita lihat sendiri beberapa kali sudah 3 pertandingan di AFC Cup, itu kan Ya, agak berat juga. berat. Nah, karena memang kita belum terbiasa untuk mengikuti kompetisi lebih dari 1 gitu, apalagi level internasional. Kemudian Persebaya juga akan tampil nanti di ASEAN Club Championship bersama dengan Bali United juga sebagai Ya, juara ya. bertahan. Artinya dengan pemain yang ada saat ini harus memilih konsentrasi mau berprestasi di mana. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian gamang akhirnya dua-duanya tidak teraih. Jadi pemilihan pemain jajaran belum tentu juga menjadi juara ya? Tidak. Kalau menurut saya sih level pemain di sepak bola Indonesia itu menurut saya sama. Tinggal keberuntungan yang tidak sama gitu kan. Plus tentunya kondisi internal tim itu juga cukup mempengaruhi apakah tim ini bisa stabil permainannya atau tidak. Jadi gue penasaran kenapa lo pilih Persija Persib sih? Jadi 2 tim paling kuat juara. Ya Persija kalau dari hitung-hitungan materi pemain cukup bagus saat ini gitu kan. Komposisi pemainnya merata, lengkap, ada pemain utama dan cadangan. Kemudian kondisi internalnya juga lagi bagus karena mau masuk bursa saham gitu kan. Oh, Ada IPO. rencana IPO gitu kan. Artinya IPO ini akan bisa berjalan mulus kalau Persija bisa juara gitu kan. Artinya seperti apa yang dialami Bali United kemarin kan mereka mendapatkan keuntungan besar dari IPO Ya. dan mereka menjadi juara. Ya. Gitu kan. Nah ini kan ingin diikuti oleh Persija saat ini dengan mengganti struktur kepengurusan di manajemen klub yang sangat luar biasa, bahkan launchingnya juga paling bagus di antara tim-tim lain gitu kan. Mewah. Ya sangat mewah gitu kan. Plus tentunya dengan jargon mereka saat ini the dream team. Ya. Artinya ambisi besar sudah dimiliki oleh mereka untuk juara saat ini. Tapi pelatihnya belum tahu tuh sepak bola kita. Ya, masalah pelatih belum tahu atau tidak. Siapa yang menyangka misalnya dulu Robert Rene Albert misalnya yang baru juga datang ke Indonesia bisa juara juga. Marema. Marema. Kemudian dulu di awal-awal kompetisi misalnya pelatih Belanda yang melatih Bandung Raya, Hengulam bisa juara juga. Ya. Gitu. Jadi faktor pelatih sebenarnya bukan masalah dia pengalaman sudah pernah di Indonesia atau tidak, tapi bisa berkemistri atau bersinergi dengan tim yang ada atau tidak, gitu aja Ya. kan permasalahannya. Nah ini yang kemudian saya melihat Varias punya potensi. Persib, kalau Persib pasti ya. Persib, Robert Rene Albert sudah makan Ya. asam garam di kompetisi sepak bola Indonesia. Asal dia tidak memunculkan kontroversinya dalam pernyataan-pernyataan, plus tidak diganggu misalkan. Tapi terbukti dia 20 pertandingan 2 kali Iya. menang loh. Permasalahan selama ini di sepak bola kita kan dulunya gitu kan, manajer lebih dominan daripada pelatih dulu. Sekarang kan sudah mulai perlahan sudah mulai dikurangi. Ya. Artinya kalau pelatih bisa bersinergi baik dengan manajer, komunikasi dan sebagainya, tidak terjadi konflik di dalamnya, kondisi tim juga akan kondusif. Oke. Berarti Artinya
Manajer harus tahu fungsinya, pelatih harus tahu perannya. Ya. Jangan sampai kemudian manajer mengambil peran pelatih, ini yang kemudian membuat tim ini gagal. Dan saya melihat posisi Persija saat ini cukup bagus. Manajer Bambang Pamungkas gitu kan. Iya. Ya, Ini punya harusnya memang mantan pemain itu masuk ke dalam tim ya. betul sekali. Artinya bisa berdiskusi dengan baik soal materi pemain dan sebagainya karena dia pernah mengalami itu semua bersama Persija. Ya. Dan kalau ini terjadi akan menjadi sangat luar biasa. Bambang Pamungkas pernah juara bersama Persija waktu Liga Indonesia. Yes. Ya kan 2001. Ya. Juara sebagai pemain di musim di kompetisi baru Liga 1. Dan kalau dia bisa juara mengantarkan Persija juara, manajer 2018 sih juara. iya, manajer yang bisa mengantar Iya. mantan pemain Dan manajer. dan manajer manajer yang bisa jadi juara ini akan jadi rekor buat Bambang Pamungkas sendiri. Oke, tapi kalau boleh lo memilih, apakah lo memilih Persija atau lo memilih Persib Bandung yang akan menjadi juara, Mal? Jawab jujur, Mal. Apa Persib atau Persija yang juara nih? kansnya menurut saya Persija 55-45 dibanding Persib. Menurut saya Persija ya. lebih besar. Iya. Kenapa asal tidak diganggu dengan hal-hal non teknis ya, seperti misalnya pengunduran jadwal gitu kan. Ini kan juga mengganggu secara psikologi tim gitu kan. Bisa jadi misalnya Persija kemarin sudah sangat siap melawan Persebaya. Ya. Sudah dipersiapkan sedini mungkin melawan Persebaya tapi akhirnya dimundurkan. Ini kan juga bisa mempengaruhi psikologi pemain. Oke. Artinya agenda pelatih akhirnya berantakan hanya gara-gara penundaan pertandingan. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, kalau Persib saya pikir komposisi mereka juga cukup bagus gitu kan. Cuma permasalahannya ada apakah konsistensi ini bisa dilakukan oleh Robert Rene Albert, ini yang menjadi tanda tanya gitu kan. Kalau komposisi pemain sekarang di lini depan Persib luar biasa. Keren. Cuma permasalahannya apakah di lini belakang juga bisa mengimbangi kekuatan lini depan. Ya, bisa cetak gol banyak di lini depan, tapi tidak akan jadi berarti apa-apa kalau lini belakangnya juga tidak maksimal. Nah, ini yang kemudian yang dibutuhkan adalah konsistensi dari dua tim ini untuk menuju tangga juara menurut saya kan. Oke. Kalau kenapa Persebaya enggak gitu kan, pasti banyak yang marah gitu kan. Bonek marah, bonek. Nah, bonek marah atau enggak. Ini kan kita bukan Tuhan, kita kan memprediksi gitu kan. Artinya sah-sah saja saya memprediksi Persija sama Persib juara. Kalau kemudian ternyata di akhir musim misalnya tiba-tiba Persebaya yang juara, berarti kan prediksi saya salah gitu. Iya, dan alhamdulillah dong buat bonek berarti ya. Iya gitu. Tapi permasalahannya adalah saat ini kalau dihitung secara teknis dan analisis tadi itu Persija Persib itu akan bersaing dan ini sangat luar biasa, persaingan akan sangat ketat. Nah, tapi bisa jadi kuda hitam misalnya di antara perseteruan dua kutub Masih banyak juga. ada kuda hitam Iya. yang bisa muncul, Bayangkara bisa tiba-tiba Ya. muncul kan, Ya. karena tidak diperhitungkan. Siapa tahu tidak diperhitungkan mental pemain justru termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa juara. Termasuk misalnya Persebaya atau Ya. Bali United sendiri Ya. gitu kan untuk bisa menuju tangga juara. Tapi dari hitungan-hitungan komposisi pemain, situasi tim saat ini yang paling favorit saat ini versi Akmal Marhali. Ya, versi Akmal Marhali Versi Akmal Marhali adalah Persija dan Persib. oke, Persija Persib, kita akan melihat apakah benar ya. Dan guys, yang kedua gue akan nanya Akmal mengenai di pekan kedua sudah ada pengunduran jadwal. Satu pertandingan Persebaya menghadapi Persija. Nah, menurut lo bagaimana Mal secara overall? Apakah Pak Cucu di PT ILIB sudah membuat jadwal dengan bagus, lebih bagus daripada musim lalu? Ya kalau bicara Karena lo di SOS, ya, gue lihat, press release dari SOS langsung sudah mulai memprotes mengenai adanya kebijakan pengunduran jadwal. ya kita berharap tidak ada lagi pengunduran jadwal. Kalau ada pengunduran jadwal kan berarti sama saja dengan yang lalu-lalu, tidak ada perubahan gitu kan. Kenapa kemudian Persija Persebaya akhirnya ditunda gitu kan? Ini kan karena ada wabah virus corona. Ya kalau saya melihat wabah virus corona ini kan sifatnya regional atau sektorial, hanya Ya. daerah DKI saja gitu kan. Bukan kebijakan yang bicara misalnya pemerintah secara umum gitu, pusat gitu kan. Seperti misalnya di Serie A gitu kan. Dihentikan Dihentikan semuanya. semuanya. Ini kan parsial, hanya satu daerah Jakarta yang tidak mengizinkan pertandingan sepak bola. Kalau digeser ke Bekasi, Bisa juga sebenarnya bisa digelar di sana. Nah, permasalahannya adalah ini lebih kuat nuansa politiknya gitu kan, karena Jakartanya terkait virus corona terlalu besar lah. Artinya gini, bukan hanya sepak bola aja tuh. bukan sepak bola, politiknya terlalu besar. Kalau misalnya bicara pengunduran jadwal hanya Jakarta, itu kan harusnya bisa dialihkan. Nah, mengapa harus bisa dialihkan? Jadi tidak perlu menunda jadwal, mengalihkan tempat pertandingan. Karena itulah yang ada di regulasi. Ya. Pasal 8 dan pasal 13 regulasi Liga 1 itu menjelaskan semua. Jadi
soal stadion misalnya, setiap tim itu harus menyertakan 2 stadion Untuk cadangan. yang akan digunakan. Pertama stadion utama yang mereka gunakan sebagai home base pertama atau stadion alternatif. Itu ada ya? Ada. Ketika stadion utama mereka tidak bisa dipakai gitu Ya. kan. Dan setiap tim wajib mengajukan itu. Ya. PT Liga Indonesia bisa menolak juga kalau kemudian ternyata yang 2 diajukan itu tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, yang kedua, PT Liga Indonesia juga punya kewajiban menyiapkan satu tempat stadion evakuasi Oke. apabila ada pertandingan yang tidak bisa digelar di 2 stadion alternatif yang dimiliki oleh tim tersebut. Jaraknya nggak boleh lebih dari. Masalah jarak tidak ada persoalan. Oh. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang berikutnya di pasal 8 disebutkan penundaan jadwal hanya bisa dilakukan H-7. Kalau di atas 7 hari boleh. Sebelum 7 hari boleh, Iya. gitu kan? Artinya kan kalau misalnya Oh, sebelum 7 hari pertandingan. Oke. sebelum 7 hari Ya. pertandingan itu baru bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya pengunduran jadwal H-3 itu sudah tidak bisa berdasarkan regulasi gitu Tapi kan. ini sering dilakukan nih. Nah, yang di kemarin zaman-zaman dulu, iya, ya. kemarin kan bisa dilakukan. Klub memaksakan diri, misalnya sudah tahu dari jauh-jauh hari mereka tidak bisa pakai stadion itu misalnya gitu kan. Tapi masih merasa yakin bisa menggunakan. Akhirnya di injury time tidak bisa menggunakan, menekan PT LIB untuk bisa menunda pertandingan. Akhirnya diberikan penundaan. Nah, penundaan ini kan akhirnya berefek pada tim-tim lainnya gitu Ya. kan. Nah, ini yang sangat sangat tidak harus terjadi lagi saat ini gitu kan. Misal, oke lah sekarang kasus Persebaya menjadi kasus pertama yang harus dijadikan pelajaran menurut saya. Selanjutnya tidak ada lagi partai-partai yang tertunda. Kalaupun kemudian ada masalah perizinan dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah mengevakuasi tempat pertandingan. Bisa misalnya Persija mau sampai kapan nih soal corona? Pemerintah DKI melarang itu semua gitu kan? Apa ya Persija satu musim ini tidak boleh main di Jakarta? Ya. Artinya Persija punya stadion alternatif. Entah misalnya dia mengambil misalnya Stadion Patriot atau Stadion Wibawa Mukti. Kan sejatinya bisa digelar di sana. Tapi akhirnya banyak karena Persija boleh digelar di Jakarta. Nah itu kan akhirnya menimbulkan banyak tanya-tanya. Kenapa satu partai tidak bisa, partai berikutnya bisa digelar di Jakarta gitu kan? Nah ini kan sebenarnya tanda tanya juga buat pemerintah Jakarta gitu. Ya. Kalau tidak boleh semuanya. Sekalian nggak Kalau boleh. tidak boleh pertandingan sepak bola misalnya di Jakarta, ya demo juga nggak boleh kan melibatkan orang banyak gitu kan. Ya. Nah, jalan-jalan ke mall nggak boleh kan melibatkan orang banyak. Itu diprotes oleh Sergio Iya. Varias ya. Iya. Dia juga bilang kenapa di Indonesia saya nggak boleh pertandingan hadapi Persebaya, tapi orang di mall masih penuh. Yang perlu kita lakukan kan antisipasi atas corona Ya, itu. ya. Misalnya sebenarnya aturan yang dibuat oleh PT LIB udah bagus. Misalnya untuk menghindari virus corona ada pemeriksaan suhu badan buat penonton gitu kan. Kemudian cuci tangan sebelum Ya, masuk. itu kayak dilakukan Proliga dan IBL ya. Atau hal-hal lain, tapi tidak mengganggu jalannya pertandingan itu Ya. gitu kan. Oke. Nah, karena itu kemudian ke depan tidak ada lagi penundaan jadwal yang dilakukan oleh tim-tim lain. Karena Untung ini dirugikan. di awal musim ya. Iya, kalau udah nanti sudah akhir-akhir, tengah-tengah iya. kan agak repot, apalagi nanti ada agenda timnas dan sebagainya. Oke. Kita akan akan main di Piala AFF pada akhir November nanti. Jangan sampai penundaan jadwal di kompetisi ikut mempengaruhi penampilan timnas pada gilirannya gitu kan. Padahal kompetisi adalah cikal bakal tim nasional kita. Kompetisi yang sehat, timnas akan juara. Intinya apa? Bagus nggak menurut lo PT LIB saat ini? Udah bagus belum? Ada hal-hal yang cukup progresif dilakukan oleh LIB ya untuk Liga 1 misalnya. Jadwal sudah diberikan kepada klub-klub peserta jauh-jauh hari. Kemudian walaupun misalnya dari segi penjadwalan banyak juga yang mengkritisi dan tidak puas gitu Ya. kan. Ada tim-tim tertentu yang bisa 2 kali kandang di awal musim dan 2 kali kandang di akhir musim. Ya. Apakah ini tradisi yang dilakukan seperti musim-musim berikutnya, musim-musim sebelumnya gitu kan? Karena musim-musim sebelumnya itu kalau menebak tim juara itu gampang gitu kan. Lihat jadwalnya Pilkada. saja. Nah, pilkada plus lihat jadwal pertandingan gitu. Ya, Siapa ya. yang diuntungkan dengan jadwal pertandingan? Nah, kita berharap kali ini tidak gitu kan. Dan menjadi tugas bersama LIB, PSSI plus misalnya Satgas Anti Mafia Bola untuk sama-sama mengawal sepak bola kita jauh dari mafia-mafia yang selama ini selalu nakal untuk bermain di dalamnya Ini gitu. kayaknya seru nih kalau misalnya gue mengundang Pak Cucu, ketua LIB, kemudian Pak Hendro Padinuwo ya, Iya. sebagai ketua Satgas Anti Mafia Bola, dan juga Tol Mahari. Kita dudukkan bersama, kita bahas mengenai sepak bola kita dan mafia bola. Iya. Itu bukan konten gue hari ini. Oke, Mal. Berarti menurut lu udah bagus ya? Gue anggap LIB lebih bagus dari sebelumnya. Kita Iya. berharap akan lebih bagus lagi ke depannya ya. Betul. Dan yang menjadi hal terpenting adalah regulasi harus tegakkan.
Artinya LIB sekarang harus benar-benar melihat regulasi sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai kalau saya mengatakan Persebaya yang ditunda itu LIB menyalahi regulasi yang mereka buat sendiri. Jadi yang pelanggaran sebelum dilakukan 7 oleh- hari itu ya. Iya, itu kan sebelum 7 hari dan sebagainya. Ya. Itu kesalahan dari LIB. Ada pasal 8, pasal 9. Pasal 8 dan pasal 13. 8 dan 13. Nah,